Shalom sahabatku semua. Nah, hari ini saya membaca sebuah tulisan dari seorang penyintas COVID-19 dari India. Cukup panjang, namun izinkan saya memenggal di sana di sini sehingga bisa lebih smooth kita baca dan kita dengar bersama-sama. Itu demikian. Sebagai seorang penderita dan penyintas COVID-19, saya harus mengatakan bahwa penyakit ini bukanlah sebuah monster yang mengerikan. Memang benar dia mampu menyebar begitu cepat dalam sebuah kawanan manusia atau dalam sebuah kelompok. Sehingga kita perlu sangat berhati-hati agar mereka yang rentan tidak terkena dan kemudian bahkan harus di rumah sakitkan atau bahkan kita harus kehilangan mereka. Kita perlu berhati-hati. Namun di balik itu semua ada satu hal yang saya pelajari, bahwa sebuah tindakan yang sederhana, yaitu bernafas, menjadi sebuah hal yang begitu berharga. Karena COVID-19 itu sebuah penyakit yang merenggut secara diam-diam, yaitu dari pernafasan kita. Pneumonia bisa muncul dan kemudian itulah yang membuat penyakit ini begitu berbahaya. Dia menutup kesempatan kita untuk bisa bernafas. Saudara kasih, bernafas memang suatu hal yang sangat jamak kita lakukan. Saya bernafas, saya bernapas. Sehingga itu yang membuat kita menjadi hidup. Ketika orang sudah gak bernafas, mungkin dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Nah, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang tidak begitu menakutkan, namun bisa mengerikan dan fatal ketika terkena bagi beberapa orang, terutama di bagian pernafasannya. Dan ini menjadi suatu hal yang ironis karena bernafas adalah suatu hal yang kita terima begitu saja. Kita hirup begitu saja tanpa ada sebuah kesadaran terkadang. Bukan sedang menghirup udara yang segar yang datang dari Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita, dalam bahasa Inggris, taken for granted. Kita terima begitu saja, kita lakukan begitu saja. Sebuah gerakan spontan yang tak perlu diperintah. Namun ada sebuah syaraf-syaraf dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita yang mengaturnya. COVID-19 bagi para penderita memang merenggut tentang pernafasan, karena melaluinya kita nggak bisa lagi menikmati udara yang masuk dalam hidung kita dan kemudian dalam paru-paru kita. Namun ada hal yang kedua yang juga direnggut oleh COVID bagi orang-orang yang sedang sakit, yaitu kemampuan mereka untuk bisa hadir bersama dengan yang lain. Ketika orang-orang yang masuk rumah sakit, maka tidak ada lagi kunjungan, yang ada hanyalah bertemu dengan suster dan dokter. Sehingga bukan saja kita kehilangan dan hampir kehilangan nafas, namun kita juga kehilangan sentuhan dan persahabatan dengan yang lain. Sebatas relasi di antara kita yang terjadi adalah via digital, entah itu berbagai macam platform seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan sebagainya kita pakai. Lagi-lagi, suatu hal yang kita anggap biasa, kita anggap murah, jadi sangat mahal pada saat-saat ini, pada hari-hari ini. Sehingga izinkan saya mengatakan kepada kita, mari kita hirup udara dengan sedalam-dalamnya pada hari ini. Kita rasakan betapa desiran angin itu masuk dalam hidung kita, mengembangkan paru-paru kita, dan kita merasakan kehidupan yang Tuhan berikan. Saya mengajak kita pada hari, mari kita menghargai betul setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hal yang paling kecil, sapaan di pagi hari, melihat suami istri saudara di pagi hari, melihat bisa merasakan sentuhan kulit mereka, memeluk mereka, hal-hal yang sederhana, coba kita lebih syukuri pada saat ini. Dan kemudian saya merefleksikan satu ayat yang sering kali kita pakai untuk bersyukur, itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dia katakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini seringkali ditempatkan bagi setiap kita yang mungkin dalam pergumulan dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Mau itu dalam sebuah pergumulan, mau itu dalam sebuah situasi yang penuh bahagia, mengucap syukurlah. Namun di tengah-tengah pandemi ini dan refleksi dari orang-orang yang selamat dari pandemi ini, dari COVID-19, saya hendak membaca kembali bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal itu juga bisa kita baca dengan mengucap syukurlah akan segala hal. Ya, akan setiap hal yang kita nikmati mengucap syukurlah.
Sehingga bukan dalam segala situasi saja, namun akan setiap hal, setiap situasi, setiap objek, setiap peristiwa yang kita lewati, setiap aktivitas yang kita lakukan, kita mengucap syukur. Dengan kata lain, ayat ini pada hari ini mengajak kepada kita mengucap syukurlah mulai dari hal yang paling kecil dan sederhana. Mengucap syukurlah dalam hal-hal yang sering kali tidak kita hargai, dan hari ini kita mulai menghargainya. Bernafas, melihat, menatap orang-orang yang kita cintai, mendengarkan mereka sedang berbicara ngobrol. Saya sebagai orang tua mengalami betul ketika anak-anak misalnya sedang pergi keluar rumah, beberapa hari tinggal bersama dengan orang tua kami atau opung atau opa omanya, terasa sepi rumah. Sehingga waktu-waktu di mana mereka di rumah menangis, saling rebutan mainan menjadi hal-hal yang menjadi waktu-waktu yang sangat berharga. Sehingga 1 Tesalonika 5 pada hari ini berbicara kepada kita bukan sekedar dalam waktu-waktu susah, dalam waktu senang, bukan. Namun dalam setiap hal yang kita nikmati, dalam setiap objek yang boleh kita lihat, dalam setiap suara yang bisa kita dengar, akan setiap hal yang bisa Tuhan berikan kepada kita, mari kita mengucap syukur. Mulai dari hal-hal yang kecil. Sehingga di hari ini tantangan kita sederhana, refleksi kita sederhana. Mengucap syukurlah akan setiap hal. Mengucap syukurlah akan setiap peristiwa. Mengucap syukurlah untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Dan melaluinya kita akan mengucap syukur pada hal-hal yang lebih besar dan lebih, katakanlah, wow dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan yang biasa dan setiap hari kita lewati, ketika kita bisa mengucap syukur di sana, maka percayalah kita bisa mengucap syukur dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Lihatlah hal-hal sederhana di hari ini dan mengucap syukurlah akan itu semua. Kini mari kita berdoa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami belajar, kami hendak bersyukur akan setiap hal yang Kau berikan. Sehingga bukan sekedar peristiwa demi peristiwa, situasi demi situasi, namun setiap hal yang mampir dalam kehidupan kami, setiap nafas yang kami tarik, setiap suara yang kami dengar, setiap sahabat yang kami lihat dan kami peluk bersama, kami hendak mensyukuri waktu-waktu itu ya Tuhan, agar melaluinya kami lebih lagi menghargai berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur akan banyak hal, dan untuk itu kami merasakan takjub akan betapa besarnya pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudaraku semua, mengucap syukurlah dalam dan akan setiap hal. Dan melaluinya kita akan merasakan ketakjuban kita akan berkat Tuhan yang begitu banyak dan begitu melimpah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.